jangan berkarya biar gue aja yang maju sendiri. Halo, kita lagi di Sydney. Lagi di Sydney. Kita sebenarnya di sini ada banyak banget orang selain Mas Faza nih. Dari teman-teman garis depan industri kreatif Indonesia. Garis depan nggak tuh? Ada dari selain dari Mas Faza, si Juki dari Pionicon, ada juga dari Mind Blown ya. Apalagi kita sebutin aja Cican. Van Cican, Hello Motion, MC Bani, Infinite Studio Kamarong, Pak Topo dari Ayena. Dan kita beruntung sekali karena di sini biasanya produksi podcastku ini sangat biasa adanya, tapi sekarang ini luar biasa banget. Kita give big shout out to Mas Andara Febrianto. Semoga betul kan? Febriarto. Nah, gitu. Kreator apa? Sebenarnya udah mau sebut itu. Dari kreator dari Galeo Anak Segara atau Cipak Cipuk, scriptwriter juga Toya dan Roseninya. Banyak banget lah pokoknya filmmaker, sutradara yang keren banget, dan dia nanti ditunggu juga ya ada konten tentang perjalanan kita di Australia, kemarin di Perth dan juga di Sydney. Tapi sekarang kita mau ngobrol-ngobrol dengan salah satu IP tersukses di Indonesia, yaitu si Juki, yang sudah banyak banget ya karyanya, udah mulai dari komik, animation, movie, udah ada series, udah ada movie-nya 2 dan toys-nya juga. Penasaran pengen tahu, kita tahu perjalanan Mas Faza. Mas Faza, ceritain masa kecilnya deh. Masa kecilnya apa sih yang bikin Mas Faza jatuh cinta sama mungkin pop culture dengan animasi, komik, sampai akhirnya bisa bikin CGI. Gua hidup di masa kecil yang memang at that time nyokap gua tuh memperbolehkan gua atau bahkan menganjurkan gua baca komik. Soalnya di waktu itu at that time komik tuh dianggap bacaan yang bikin bodoh anak-anak kan. Iya dulu tuh era dulu tuh. Tapi nyokap gue malah pengen gue tuh hobi membaca, sehingga dia mancingnya lewat komik gitu. Betul. Jadi gue diperbolehkan baca komik, itu yang membuat gue jadi suka baca komik dan pengen jadi komikus sebenarnya. Yang gue baca ya standar kayak anak-anak di zaman itu, Doraemon, Dragon Ball yang gitu-gitu kan. Jadi emang dari kecil tuh udah bikin komik karena sering membaca komik. Nah, kebetulan nyokap gue tuh, ibu gue tuh orang yang suportif juga lah sama anaknya. Jadi anaknya mau les gambar dikasih gitu. Dulu gue tuh SMP pernah les sama mangaka gitu, komikus Jepang gitu, buka les di Kemang waktu itu. Iya, Machiko Manga School tuh. Gue alumni Machiko Manga School, bro. Legend banget tuh, Machiko Sensei. Belajar gosok-gosok screen tone ya kan. Iya, bener. Dulu gitu. Jadi gue bersyukur punya privilege ibunda yang memang mungkin percaya nggak percaya kalau gue bilang ke ibunda gue tuh, gue kecil gue pengen jadi komikus, terus sama dia diiyain aja, padahal kan komikus saat itu bukan profesi gitu. Dia juga bingung nih anak, ya udahlah iyain aja kali ya gitu. Tapi nggak pernah ditentang gitu loh apa yang gue mau gitu. Tapi gue memang hidup di keluarga yang sederhana sebenarnya, tapi dia mengusahakan terus. Nah, sampai akhirnya gue tuh sekolah di SMK animasi. Kan masih jarang tuh waktu zaman gue SMK animasi. Akhirnya gue masuk SMK animasi, dan justru di situ kayak turning point hidup gue deh, karena mungkin semakin udah dewasa kan semakin lebih otaknya semakin lebih berkembang ya. Sehingga ngerasa ini gue jadi komikus kayak nggak ada masa depannya deh. Gue geser dikit jadi animator. Mungkin kalau jadi animator gue masih ada masa depannya. Gue bisa bikin iklan, gue bisa bikin apapun yang masih kebutuhan industri gitu. Makanya gue agak belok mau jadi animator gitu. Komikus nggak ada masa depan? Ya karena nggak punya role model di zaman itu. Gue nggak ngelihat orang yang sukses di industri komik. Di era gue nggak punya role model komikus yang sukses. Ada sih dulu komik-komik Mizan gitu ya. Komikus Indonesia kan maksudnya? Indonesia maksudnya gitu. Waktu itu Benny Mitchell. Belum terlalu. Udah mulai sih. Tapi kan maksudnya gini ya.
gue tuh mungkin ngeliat kesuksesan tuh kayak gede banget gitu, belum ada yang kayak wah lu bergelimang harta atau punya iya atau kayak komikusnya Dragon Ball tuh barang-barangnya ada di mana-mana, merchandise-nya segala macam. Nah, gue belum melihat itu sehingga gue mulai pas SMA mulai realistis untuk belok dikit ke animator karena menurut gue di animator mungkin gue bisa kerja di TV, bikin-bikin bumper ya kan atau bikin-bikin CGI atau bikin iklan gitu. Gue tuh udah mulai mikir ke situ waktu SMA, makanya gue ke animasi akhirnya gitu. Jadi lu juga sebenarnya dulu bikin animasi. Iya. Dari gua SMK animasi, abis SM sebenarnya lucu. Gua baru ingat kan gara-gara banyak ngobrol sama teman-teman di Infinite kemarin. Gua tuh sebelum akhirnya memutuskan untuk kuliah animasi di BINUS, gua tuh pernah ditelepon sama Infinite untuk, ayo lu mau kerja nggak di Infinite? Soalnya kan mungkin mereka punya data-data anak-anak SMK animasi kayaknya ya. Mereka butuh, mau nggak kerja di Infinite? Bentar ya mbak, saya pikir-pikir dulu. Akhirnya gue mikir-mikir lama, berapa hari, terus gue memutuskan gue kayaknya mau kuliah aja deh. Akhirnya gue kuliah di BINUS gitu. Tapi mungkin gue kalau kerja di Infinite nggak bikin Juki kayaknya. Iya, untung Atau nggak kerja di Atau Infinite. lebih sukses. Bisa jadi. Mungkin nggak ada Gilang nih saat ini. Soalnya Juki dibuatnya saat gue kuliah. Iya. Terus balik lagi ke Juki ya. Latar belakangnya bikin Juki kenapa sih? Oh, bikin Juki, makanya gue bilang Juki tuh IP yang kecelakaan gitu loh. Iya. Nggak pernah direncanakan jadi IP karena gue bikin iseng-iseng buat ngecengin teman-teman di kampus. Bikin komik tentang kelakuan anak-anak di kampus. Lucu-lucu, nyindir-nyindir. Terus kita ketawa bareng dan ternyata komiknya saat itu tersebar di kalangan anak kampus juga gitu. Gue taruh di blog, gue taruh di forum Kaskus, gue taruh di Facebook gitu. Teman-teman kampus lain juga ternyata pada baca dan gue ngelihat apa gue balik lagi ke komik ya gitu ya. Ternyata ada medium yang gue nggak pernah pikirin sebelumnya. Ternyata ada sosial media nih medium yang menarik untuk diekspor jadi komik gitu. Itu membuka diri gue untuk gue mau coba achieve lagi deh apa mimpi gue jadi komikus gitu. Itu tahun berapa tuh berarti? 2010. 2010 dan terus habis itu dilanjutin terus ya bikin komik. Iya, terus, ya? karena lanjut di 2010 itu juga karena komiknya viral di zamannya. Penerbit tuh banyak yang ngontek untuk nerbitin. Dan gue aja nih mimpi gue tiba-tiba langsung di depan gue nih gitu loh. Kayak instan gitu kan. Wah, sosial media membuat semuanya instan ya gitu kan. Dengan PD-nya akhirnya gue nerbitin komik itu dengan tema yang lebih gambarnya dulu kan jelek banget ya. Terus gue agak rapiin dikit gambarnya masih tetap jelek anyway. Terus kok mereka mau nerbitin ya? Oh karena udah ada pembacanya. Iya. Dengan PD-nya diterbitin, tapi ternyata hasilnya tuh nggak sebaik yang gue pikirin karena orang yang mau baca belum tentu mau beli. Orang yang mau baca di sosial media belum tentu mau beli bukunya. Oke, jadi bukan beda, sama, tapi belum tentu mau beli. Kan komiknya gratis selama ini, kenapa gue harus beli? Convert gitu ya. Nggak convert jadi ternyata. beda sama kayak kalau mungkin enggak, masih sama kan komiknya tentang anak-anak kuliahan. Ya anak-anak kuliahan ternyata nggak ada uang. Ya mereka akhirnya ya maksudnya penjualan sih not bad sebenarnya untuk di antara komik-komik Indonesia lainnya. Tapi menurut gue expect lebih. Nah dari situ gue mulai mikir kayak gue nggak harus, gue diskusi lah sama editor gue penerbit saat itu. Kayak gue nggak harus mikirin komik secara judulnya, tapi kayaknya karakter deh. Soalnya misalnya yang gue lihat sukses, Doraemon, SpongeBob gitu kan. Dia bawa nama karakternya. Soalnya ada time judulnya bukan Juki, judulnya tuh ngampus buka-bukaan aib mahasiswa gitu. Ada Juki di sana sebagai karakter utama. Kayaknya harus gue naikin karakternya deh. Gue harus bikin karakter branding saat itu harusnya. Jadi gue mulai ngulik. Belum ketemu IP, belum tahu kata IP. Gue mikir apa ya karakter branding kayaknya ya. Akhirnya gue rombak. Dulu gue punya 4.000 fans di Facebook, kayak gede banget ya. 2010. Terus gue rombak, gue tinggalin 4.000 itu, gue bikin baru. Si Juki, mulai lagi dari nol gitu. Untuk mikirin, ini gue harusnya bikin karakter branding, punya roadmap ke depannya ngapain. Itu hasil gue diskusi sama editor gue pada zaman itu. Kayaknya harusnya gitu ya gitu. Akhirnya yaudah coba gitu. Dan sampai akhirnya kan juga perjalanan itu cita-cita bikin animasinya juga tercapai. Berapa tahun tuh sampai akhirnya bikin? Ya dulu gue bikin roadmap animasi itu 2020. Ternyata 2015 gue udah dapet dealnya. Kenapa bisa itu dapat deal animasi? Karena track record penjualan komiknya bagus. Jadi semenjak branding jadi si Juki, penjualannya meningkat. Jadi berhasil ya? Tesisnya berhasil dengan cara punya konten everyday juga. Konten everyday-nya ada terus, jadi orang terpapar Juki sehingga orang jadi mau tahu komik yang nggak ada di sosial media. Komik itu kan, jadi komiknya itu nggak, waktu itu gue mikir nggak boleh, harus beda nih yang versi fisiknya sama di sosial media sehingga mereka ada added value gitu kalau beli yang versi fisiknya gitu. Dari awal gue udah mulai mikir
karena pengalaman ternyata yang baca gratisan belum tentu beli gitu. Iya. Jadi gue terus men-encourage orang-orang untuk beli produk fisiknya, ngetes produk merchandise-nya karena in the end ya harus convert gitu. Kalau cuma baca gratisan doang ya susah gitu. Iya. Wah, bagus. Gitu. Nah, untuk terus animasinya perjalanannya gimana sampai akhirnya jadi Ya, animasi? karena punya track record penjualan buku yang bagus, ternyata banyak PH-PH tuh sering narik data dari toko buku Gramedia. Makanya banyak novel-novel laris tuh diadaptasi jadi film kan. Iya. Apa sih, Ayat-ayat Cinta segala macam kan. Nah, dia ngelihat wah Juki ini bagus nih tiba-tiba. Nah, gue tuh di kontak beberapa PH buat bikin film Juki. Tapi mereka nggak mau animasi, maunya live action. Live action Juki. Iya, yang pasti udah pasti gue tolak, ya kan. Nggak mungkin Pak, nggak mungkin. Ya nggak tahu, gue udah nggak peduli. Lebih nggak peduli gue. Nanti pakai gigi-gigi gitu. Ya kan aneh kan. Tunggu Simpson jadi live action dulu deh Pak gitu. Simpson aja nggak bikin-bikin kan. Maksudnya there is a reason gitu ya. Tapi kalau gue reasonnya adalah ya gue pengen majuin industri animasinya. Gue ada rasa pengen gitu. Dari dulu gue punya keresahan kenapa di Indonesia tuh kita nggak punya IP yang sebesar itu sehingga waktu kecil gue mengkonsumsinya Doraemon, Dragon Ball dan sebagainya gitu. Gue bukan mengkonsumsi IP lokal karena mungkin aksesnya nggak terlalu banyak gitu. Nah dari dulu gue punya impian untuk itu sehingga ya animasinya harus kita push gitu. Jadi sampai semua PH termasuk yang sekarang akhirnya jadi animasi Juki, Falcon juga maunya live action waktu itu. Akhirnya gue mulai mikir dibalik kenapa ya mereka harus live action ya, kenapa nggak animasi? Oh ternyata mereka mikir kalau bikin animasi mereka nggak yakin secara kualitas, mereka nggak yakin secara budget, mereka nggak yakin secara waktu. Berarti di antara 3 problem ini gue paling nggak harus ngatasin satu nih supaya mereka mau bikin gitu kan. Yaudah deh gini, gue ngobrol sama tim produksi waktu itu, Daryl juga, gue udah kenal sama Daryl Dari Kumata. Bisa nggak nih kita bikin dengan budget sekecil ini? Daryl juga punya rasa ini ya, gue harus pecah telur nih gitu. Daryl juga punya rasa itu ya, gue juga ngerasa itu. Karena kalau kita nunggu budgetnya ideal, ini industri kita nggak kemana-mana nih. Semua investor akan mikir animasi itu mahal, susah gitu-gitu, nggak untung gitu kan. At that time, animasi paling laris Indonesia masih 70.000 penonton, Battle of Surabaya at that time, 2015. Jadi, gue pikir, real, kayaknya kita korbanin dikit deh, kita bikin budget seminim-minimnya, tapi bagaimanapun kalau ini bisa menguntungkan bagi investor, maka investor lain bisa pada datang untuk meng-fund animasi lainnya. Kita buka jalan deh gitu. Ya udah, akhirnya bikin spesifik budget yang mungkin nggak ideal, dan hasilnya pasti nggak ideal, tapi kita coba presentasiin. Cara presentasiin kita keluarin budget, sama bikin pilot 1 menit. 1 menit, iya kayaknya 1 menit doang. Apa 30 detik gitu. Nah, itu bisa dilihat di mana? Nggak pernah ada. Nanti gua kasih lihat mungkin ada di laptop gua. Jadi gini Pak, harga budgetnya segini, ini yang akan lu dapat gitu. Intinya kayak gitu. Terus masih ragu, tapi lama-lama boleh coba gitu. Tapi yang nggak bisa ditawar adalah waktu Pak. Karena gue budget udah gua cut banget. Paling nggak waktu, kasih gua waktu lah 2,5 tahun, 2 tahun gitu untuk ngerjain ini. Yaudah deh, boleh deh coba gitu. Akhirnya dari situ filmnya kita coba buat, dan kita semua pertama kali membuat feature film. Daryl pertama kali, secara studio gue juga pertama kali ngedirect feature film. Jadi bener-bener belajar banget sih saat itu. Dan akhirnya gimana? Dan akhirnya surprisingly ternyata diterima dengan baik sama market. Timingnya juga waktu itu akhir tahun dirilis, dan kebetulan Falcon punya budget juga untuk hiring aktor, jadi voice actor yang memang udah punya nama gitu ya, kayak Bunga Citra Lestari, Indro Warkop, Panji Pragiwaksono, segala macam itu kayaknya all star gitu dimasukin, karena mungkin si Falconnya ngerasa ini kayaknya harus diperjuangin juga gitu. Akhirnya mereka juga punya rasa itu gitu ya. Akhirnya dia masukin beberapa nama-nama besar untuk naikin filmnya, dan filmnya naik dan untung gitu buat mereka, profit. Makanya dilanjutin ke second movie, terus dia juga bikin proyek-proyek animasi lainnya. Sejak itu juga kayaknya mulai banyak investor ngelihat, oh animasi ada yang bisa jalan ya gitu. Makanya kita ngelihat Nusa akhirnya gitu saat itu gitu kan. Kita ngelihat beberapa proyek-proyek animasi lokal mulai naik gitu. Jadi apa yang gue harapkan ngasih ini Juki bukan cuma sekedar gue akhirnya mewujudin mimpi gue, tapi gue pengen ini berimpact sama industri, akhirnya cukup terjadi, dan akhirnya disambut baik di 2025 kemarin sama Jumbo gitu ya. Yang itu gue sangat happy sekali ngeliat itu gitu. Dan akhirnya udah film kedua, dan saat ini juga ya lagi develop film ketiga. Betul. Ya, kalian harus bersyukur ini. Terima kasih Juki yang sudah membuka jalan, walaupun perjuangannya juga nggak gampang. Betul. Ya, dan sekarang pun kita juga masih berjuang terus kan. Sekarang perjuangannya lebih di apanya? Enggak, gue ngerasa sekarang perjuangannya tetap masih, karena gini,
satu berhasil tetap aja kita, menurut gua gini ya, gua ngeliat film Indonesia itu dulu juga ampas ya tahun-tahun 2000 ya. Tapi sekarang kita bisa lihat film Indonesia bagus-bagus karena ampasnya itu menurut gua. Iya, iya, Quantity menurut gua. Quantity bikinnya harus banyak dulu Iya, iya. sehingga orang makin lama jenuh sama yang ini, akhirnya orang berinovasi. Iya. Menurut gua animasi tuh Kayak gitu. bener sih, kita harus ngomongin quality, tapi menurut gua quantity banyaknya produksi itu juga penting. Banyakin dulu deh. Sampah itu. Ampas nggak apa-apa, bikin ampas dulu yang banyak gitu kan. Lama-lama kan orang penonton juga gua nggak mau yang nonton ampas gini. Penonton juga berevolve gitu ya. Sehingga kita juga berevolve juga bikin yang lebih quality-nya lebih baik. Menurut gue yang kurang sekarang quantity. Nah, makanya Tapi keren sih, setahun udah ada satu film animasi itu menurut gua keren sih. Yes. Mulai perkembangan sih. Pengennya 5 tapi misalnya setahun atau 6 gitu ya. Amin. PH dengarkan ini. Iya, iya. ya, jadi artinya strateginya supaya kontennya banyak, budgetnya ya kita coba turunin lah untuk Mungkin, tapi kan nggak, ya maksud gua tapi bagus kayak Jumbo dia punya privilege untuk nggak nurunin budget menurut gua. Cukup ideal lah budgetnya. Sehingga dia bisa deliver kayak gitu dan ternyata berhasil. Itu tuh gue paling deg-degan. Gila gede banget budgetnya. Gimana caranya bisa achieve ya? Ternyata achieve. Jadi gue happy banget. Soalnya kalau nggak achieve, makin turun kepercayaan investor untuk nge-invest gitu kan. Nah, itu sih menurut gue tantangannya juga ya. Funding big project. Untuk masalah IP kan, of course Juki sudah didaftarkan secara IP. Ya. Untuk si IP-nya sendiri, kalau dari production house, apakah bagaimana sih skemanya? Jadi gini, kalau bekerja sama dengan PH gitu ya, kalau kita melisensikan jadinya, melisensikan produk audiovisualnya ke PH atau melisensikan produk filmnya ke PH. Jadi lisensi itu kan meminjamkan untuk misalnya 1 project, 2 project, 3 project. Kalau Juki sendiri statusnya kita melisensikan ke Falcon dengan metode first option. First option ini adalah ketika kita mau bikin film, kita harus tanya dulu ke Falcon, lu mau produksi nggak? Dia harus jadi first option untuk kita tanyain. Kalau dia nggak mau, baru kita bisa kerjasama sama yang lain atau kita self funded juga bisa. Jadi haknya di situ. Oke. Jadi bukan akhirnya mereka ambil IP Bukan. Dan terus sekarang kan juga udah mulai banyak IP-IP lain nih, IP-IP lokal yang mulai tumbuh. Iya, betul. Nah, pasti mereka kan punya cita-cita juga nih sama nih. Aku pengen dibikin movie-nya nih. Kira-kira tips apa nih dari Mas Faza, dari si Juki yang udah dipelajarin sejauh ini? Tipsnya kalau nggak punya budget untuk bikin feature film sendiri, kira-kira. Tipsnya adalah punya data yang menarik, punya data komersial yang menarik. Apa itu data komersial menarik? Punya track record sales terhadap sebuah produk B2C. Kalau gue waktu itu track recordnya adalah penjualan buku yang baik. Karena buat jual film kan harus punya track record. Ini IP oke sih terkenal, tapi ketika kita jual tiket laku nggak ya? Itu selalu jadi pertanyaan. Makanya YouTuber 10 juta subscriber, 20 juta subscriber, belum tentu filmnya 20 juta penonton kan. Nggak selalu convert kan? Karena mereka penontonnya terbiasa untuk konten gratisan. Nah, penting punya track record, sales record yang bagus gitu ya, yang menarik. Nggak harus bagus tapi menarik. Itu jadi sebuah tangible value menurut gue untuk dibawa ke investor atau PH untuk adaptasi jadi film. Tapi ya ada yang namanya tangible value, ada yang namanya intangible value juga. Kadang intangible value juga bisa memperkuat kita punya pitch gitu. Misalnya intangible value macam-macam sih, kayak value yang dibawa sama IP ini secara konten apa, mungkin lagi populer juga di tengah masyarakat sehingga jadi konsiderasi untuk itu diadaptasi jadi film, atau intangible value macam misalnya kreator-kreator di belakangnya ternyata X ngerjain apa, Marvel, Disney apa segala macam, itu juga jadi intangible value. Menurut gua penting punya tangible, tapi intangible kadang bisa jadi alat buat nge-enhance pitch-nya juga sebenarnya. Itu sih. Kepribadian kreator di balik IP itu menurut lo? Menarik ya. Menurut gua ya di industri kayak gini sih attitude nomor 1 ya, skill nomor sekian ya menurut gua ya. Iya itu, apalagi sekarang kita hidup di zaman orang ngeliatin kita gitu ya, dan menurut gua opsional sih kadang kreator mau muncul banget apa enggak. Tapi yang kita lihat untuk Rian Adrianti di Jumbonya ya, menurut gua Jumbo berhasil nggak cuma karena kualitas dan ceritanya, tapi keberadaan Rian yang selalu muncul di publik itu jadi salah satu faktor keberhasilannya Jumbo gitu.
Tapi kan sebenarnya ya kita sebagai kreator ada tipe beda-beda ya. Ada yang memang bisa tampil di publik, ada yang enggak. Makanya penting punya partner, misalnya punya produser yang akhirnya yang tampil misalnya produsernya. Atau kalau misalnya kombinasi yang paling menarik kayak si OT sama Palik di Tahi Lalat kan, mungkin OT yang lebih banyak muncul di industri, Palik lebih ke kreatornya gitu. Mungkin punya partner yang bisa bantu kita kemunculan di publik juga menarik ya sebenarnya ya. Kalau kitanya nggak tipe yang begitu gitu. Kebetulan kalau gua bukan tipe nggak suka sebenarnya di publik. Gue pengennya IP-nya yang muncul gitu supaya sustain, nggak ketergantungan sama guanya gitu. Tapi benar nggak misalnya gue punya anggapan bahwa waktu itu untuk ini Juki adalah sosmed mungkin belum sebesar itu sehingga karyanya bisa dulu kedepankan dulu. Betul. Sekarang karena udah ada sosmed ya ada sedikit tekanan buat kreator untuk bisa. Mungkin ya. Mungkin maksudnya trennya beda ya, tren sosial medianya beda ya. Dulu Juki heavy in image and text gitu ya. Sekarang tren sosial media lebih ke video. Sehingga ketika bikin video animasi nggak susah untuk keep up gitu, lebih gampang video biasa gitu ya. Makanya muncul kreator-kreator yang ngasih behind the scene-nya, cara bikin ininya dan naik gitu secara nama kreatornya. Ya, which is fine gitu, tapi kayaknya opsi aja sih. Mungkin emang itu salah satu cara, tapi nggak harus selalu gitu. Tapi kalau lu sendiri dengan melihat itu masih merasa, oh kayaknya gue perlu lebih kelihatan nih di sosmed atau? Gue merasa begitu, tapi gue rasa nggak maunya lebih gede. Iya. Nanti kita bantu ya dengan ada ini, nanti kita bikin short. Malas lagi. Oke, terus oh ya sekarang kan selain komik masih jalan terus, film masih jalan terus, juga ada toys. Bisa Ya, ceritain toys, nggak kenapa betul. sampai bisa masuk ke toys dan seberapa besar nih dan dibandingkan dengan komik dan film? 2020 tuh gara-gara pandemi gue starting collecting art toys, designer toys. Dulu gue collecting tapi lebih ke IP toys, misalnya mainan Dragon Ball, mainan apa SpongeBob biasa ya. Tapi 2020 pandemi gue mulai mengapresiasi toys dari designer yang mungkin gue nggak kenal namanya tapi visualnya menarik buat gue gitu. Dan harganya juga lebih tinggi gitu ya. Kayak beli lukisan dan limited biasanya. Nah, gue mulai mengapresiasi itu karena pas pandemi kita lebih sering di rumah. Jadi pengen punya pajangan yang keren gitu kan. Dari mulai mengkoleksi, akhirnya gue mulai merasa, gue juga bisa, kan gue juga punya IP, gue bisa bikin art toys kali ya gitu. Terus akhirnya gue mulai mencoba menyelami dunia art toys kayak gimana. Terus waktu itu Popmart juga akhirnya mulai masuk gitu kan. Yang kayak timing aja sih, lebih ke timing. Orang-orang jadi mulai kenal yang namanya designer toys lewat Popmart gitu kan. Oh ada loh toys yang non IP gitu ya. Tiba-tiba Labubu kan sebenarnya kayak non IP ya. Bukan dari IP gede gitu ya, tapi dari desainernya gitu ya. Akhirnya karena akhirnya dunianya mulai besar gitu ya, di skenanya mulai besar, gue juga mulai suka dan akhirnya gue masuk ke situ sih. Dengan produce art toys. Akhirnya jadi belajar nge-produce art toys gimana, marketnya kayak apa, gue harus kemana, dan itu memaksa gue untuk memasarkan Juki ke luar negeri karena harga art toys itu nggak cukup affordable untuk market Indonesia, apalagi market Juki, market komiknya Juki yang biasa beli komiknya harga 60.000, 100.000, untuk beli art toys yang harganya satu kecil gini 600.000 bagi mereka terlalu ketinggian. Jadi gue kayak, gue nge-reach market baru nih, new market nih, market orang yang bisa afford toys harga, tapi di Indonesia masih kecil, sehingga memaksa gue untuk keluar, untuk mulai pameran-pameran ke luar. Karena kalau di luar mungkin harga segitu masih masuk akal gitu, dan marketnya lebih besar. Itu akhirnya membuat gue ngelihat, ternyata Juki cara memperkenalkan di luar lewat art toys. Karena kalau lewat komiknya nggak ada yang relate, susah. Juki too local, terlalu lokal gitu. Cerita-ceritanya, komedi jokesnya hanya dimengerti orang Indonesia gitu, atau mungkin Malaysia sedikit. Makanya gue susah untuk ekspor komiknya Juki keluar. Akhirnya cara gue memperkenalkan lewat art toys itu. Tapi sejauh ini bagaimana kalau secara income-nya paling besar saat ini dari mana? Dari art toys itu sebenarnya lumayan ya, karena art toys itu kayak jual apa ya? Kayak jual lukisan ya. Karena kita bikin nih toysnya limited, misalnya cuma 20 piece doang. Yang edisi ini 30 piece gitu-gitu. Terus ya cepet sold out, habis. Tapi goalnya sebenarnya licensing. Dan udah lumayan udah mulai terjadi gitu. Kita licensing ke China, mereka bikin produknya di China, terus royalty ke kita, itu mulai terjadi gitu. Jadi ngurusin sisi bisnis licensing gitu, ada tim, aku punya tim, tapi aku juga kadang masih ngurusin.
bagi-bagi tugas lah. Lo belajarnya by trial and error? Iya. Oke. Trial and error aja. Nah, terus kan kebetulan Mas Faza ini punya sebagai kreator, tapi juga punya Agency, bisnisnya. iya. Maksudnya secara bisnis juga ngerti. Oh iya betul. Gimana nih kalau buat kreator yang mungkin aku cuma pengen berkarya aja Ya. nih, tapi nggak pengen nggak tahu, nggak Nggak ngerti, tahu, atau nggak nggak mungkin juga belum punya skill atau knowledge untuk segi bisnisnya, kira-kira gimana kalau untuk Cari partner bisnis. Gua nggak menyarankan semua orang jadi kayak gua, ngerti Iya. bisnis, menurut gua yang ideal adalah kreator yang bikin kreasinya, partner bisnis akan bikin bisnisnya. Makanya Iya. kayak Palik sama Ote menurut gua contoh yang bagus gitu Iya, ya. iya. Palik bisa ngurusin mengkreasikan tahi lalat, Ote mikirin bisnisnya. Menurut gua paling ideal begitu. Bukan Oke. paling ideal ya, termasuk ideal kayak gitulah. Gua Bahwa- nggak akan memaksa kreator harus ngerti bisnisnya, Betul, betul. harus menjalankan bisnis enggak, tapi cukup ngerti. Iya, iya, Supaya nggak dibohongin sama Iya, iya, partner iya. ya. Harus Harus ngerti ngerti, aja, harus harus ngerti, ngerti. tapi belum tentu harus menjalankan gitu. betul. Walaupun ya mungkin ya kadang-kadang kita harus udah berkarya dulu ya, baru bisa Betul. menemukan si orang yang bisa percaya Bisa sama jadi, kita bisa ya. jadi. Atau ya kadang teman-teman yang kita percaya aja Iya, iya, dan iya. percaya kita akan berhasil. Awal-awal mungkin sebagai partner gitu, jadi co-founder kan bisa juga Oh sebenarnya. iya, itu balik lagi sama timnya Mas Faza juga ya berarti Iya, ya? iya. Gimana bisa ketemu sama tim-tim Oh, yang sekarang? gue ketemu tim yang sekarang karena Juki. Kan Juki gue mulai sendirian. Terus mulai banyak pembacanya. Jadi gue nyari tim gue dari pembaca gue. Mungkin buka lowongan gitu. atau Nggak gimana? buka lowongan, karena waktu itu interaksinya dekat sama pembaca awal-awal ya. Di zaman Facebook, zaman Iya, iya, blog. iya. Jadi gue lumayan mengenal komunitas yang suka Jukinya itu. Asik. Jadi gue mulai nandain orang ini. Terus gue coba approach satu-satu. Iya, iya, Lu mau iya. nggak jadi tim gue? Tapi gue nggak bisa gaji ya. Ah. Cuma gue yakin ini jadi gede nih. Oh. Lu mau nggak gitu? Bantuin dulu gitu. Akhirnya itu yang terjadi. Sampai akhirnya ketika udah stabil, gue suruh mereka quit dari job mereka masing-masing, lu semua jadi co-founder, semua gue gaji kayak gitu. Berarti fanbase itu penting banget ya, community. Karena karena mereka suka sama karya gue, Yes. mereka yang paling trust dong jadinya. Iya, betul. betul Kadang sekali. teman-teman sebelah kita kayak, lu ngapain sih bikin kayak gitu kan? Ah. Kadang justru akhirnya yang gue tarik adalah orang-orang yang seneng sama karya gue, karena mereka akan dengan senang hati bekerja bareng sama gue jadinya. Iya, betul banget. Tapi ini nggak sih, kan ada never meet your hero. Ada itu nggak? Oh enggak, Maksudnya? karena waktu itu belum sebesar itu guanya. Mm-mm. Jadinya rasa dekatnya tuh kayak komunitas. Oke. Jadi kayak tumbuh bersama Iya, gitu ya. Gitu sih. Ceritain dong, Hmm. gimana bisa NFT. Lagi Itu pandemi zamannya. juga tuh, era-era pandemi, rame-rame NFT. Gue nggak ngerti sama sekali NFT tadinya. Yang mulai NFT justru tim gue mulai bikin, kan gue punya tim, mereka ketika lagi nggak kerja mereka bikin artwork buat apa sih NFT gitu. Jadi gue nanya ke tim gue. Terus gue akhirnya, oh lu bikin karya terus ada yang beli gitu. Aneh juga ya gitu kan. Lu bikin karya digital terus ada yang beli. Aneh juga. Yuk bikin yuk. Akhirnya tim gue ada yang ngajak. Yaudah gue bikin juga. Tapi bukan Juki. Gue bikin aja artwork kain. Kucing. Mukanya imut gitu tapi berotot gitu. Terus gue jual tuh di Tezos dulu. Bukan di Ethereum, di Tezos. Terus kok ada yang beli gitu. Aneh banget kan. Kayak ini apaan sih gitu. Kok gue dapet uang, gue bikin. Soalnya selama ini kan bikin artwork harus di print dulu, Iya, dijual segala macam. Ini kok ada, iya harus fisik biasanya. Ini orang digital kok pada beli gitu. Akhirnya mulai menyelami ini apa, kenapa begini. Dan ketemu banyak orang-orang baru, orang dari luar, orang nggak cuma di Indonesia juga, tapi orang-orang dari luar. Akhirnya itu yang membuat mulai menyelami NFT dan bikin yang project versi Jukinya. Gue mau coba nih, kalau Juki gimana? Ternyata tanggapannya luar biasa karena Jukinya punya track record. Sehingga orang lebih trust untuk beli. Iya, Yang gue nggak tahu adalah ternyata mereka semua nggak benar-benar suka sama karya gue. Ternyata mereka hanya berharap NFT yang mereka beli naik harganya. Iya. Ternyata mereka bukan art appreciator, tapi mereka spekulan semua. Itu yang gue nggak tahu saat itu kan. Sehingga mereka berharap naik harganya, terus mereka bisa jual lagi gitu. Dan pelajarannya banyak gitu dari situ. Dan gue juga dapat banyak uang juga dari situ, ya kan. Tapi gimana caranya uang yang gue dapat juga gue balikin community saat itu gitu. Jadi nggak cuman ambil terus pergi, tapi gue deliver. Karena ketika bikin project NFT kita tuh mau menjanjikan banyak, kayak gue tuh ngerasa kayak lagi kampanye politik. Hey guys, gue lagi bikin ini, kalau ini berhasil nanti gue akan deliver A, B, C, D, F, G gitu kan. Gue punya visi misi ini gitu kan. Nah itu tuh diuji tuh.
ketika kita dapat banyak uang nih, puluhan ratusan miliar ini, beneran kita deliver atau kita kabur? Langsung saja kabur, karena yang beli project NFT gue ya orang-orang luar aja gitu. Dan kadang-kadang ya mereka spekulan aja, yang mereka don't give a shit about this project, kalau nggak jalan dia pindah ke project lain gitu NFT. Tapi ya udah, gue tuh ya waktu itu punya integritas, karena gue udah ngomong A ya gue lakukan A gitu. Jadi jalanin juga ya. Jalanin juga apa yang udah gue janjikan dengan uang itu gitu kan. Ya udah, itu yang terjadi, dan ya pelajarannya menarik lah ya. Ternyata memang kita kadang ternyata bisa orang fake suka, pura-pura suka karya kita padahal dia cuma berharap. Tapi itu juga happen menurut gua di art industry juga gitu sih. Kadang-kadang orang beli lukisan belum tentu karena suka artnya atau pengen apresiasi senimannya. Kadang dia ngerasa oh mungkin suatu hari naik nih lukisannya, gue beli dulu deh gitu. Ada juga begitunya. Jadi ya udah, ini emang ternyata normal juga terjadi, nggak apa-apa juga gitu. Yang penting kita kan tadi cerita banyak lomba ini gitu. Pernah kan lo burnout atau capek dan misalnya lagi di fase gitu, apa? Nggak pernah. Wow. Gue tiap hari happy melakukannya, dan gue ngerasa ini privilege. Gue nggak layak burnout untuk ini gitu. Nggak semua orang bisa dapat privilege kayak gini, jadi gue harus manfaatin banget. Ada rasa-rasa gitu-gitunya. Kalau burnout kan enggak? Hah? Kalau burnout kan enggak? Kalau bosen? Iya, bosen iya. Makanya gue lompat-lompat kadang. Anjir, gue lagi dan cara gue ngedevelop IP Juki tuh nggak ideal gitu loh. Gue lagi suka art toys, gue akhirnya bikin art toys, lompat kan dari, walaupun komiknya masih jalan gitu. Terus gue lagi suka main TCG, gue bikin TCG. Gue bikin kartu juga akhirnya, karena mau ditanyain padahal. Iya, dan kebetulan marketnya lagi rame anyway. Tapi karena lagi rame, gue main juga. Gue bikin juga versi gue gitu. Jadi gue sebut gue tuh consumer juga gitu. Gue tuh penikmat pop culture. Gue menikmati, gue beli juga mainan, gue beli kartu, gue main kartu. Sehingga gue mempelajari, oh gini ya. Jadi gue sambil main sambil mempelajari industrinya. Iya. Jadi gue deep dive ke situ, abis itu gue bikin versi gue. Jadi selalu gitu polanya. Makanya kayak bosen, abis itu menemukan sesuatu yang menarik lagi, ulik gitu. Ini ulik lagi gitu. Jadi lo sebagai kreator nggak pernah ngerasa kayak kesepian atau apa? Enggak. Selalu banyak. Oh bahkan gue menikmati kesendirian. Gue seneng banget me time. Kayak saat gue me time, gue bisa dapat banyak hal gitu loh. Karena zaman sekarang me time itu kan buka internet, nonton Netflix. Jadi kayak pas me time lagi nggak ada siapa-siapa tuh malah menurut gue sumber inspirasi. banyak sumber inspirasinya zaman sekarang ya. Menurut gue justru gue malah menikmati. Karena gue terlalu sering sama banyak orang, ketika lagi sendiri malah, oh akhirnya gue sendiri gitu. Saya ada yang bilang di WC itu sumber inspirasi. Betul sekali. Jalan-jalan. Betul sekali, me time. Ngomong inspirasi kan juga jalan-jalan pasti kan. Nah sekarang kita di Australia nih, kemarin ke Perth sama ke Sydney. Nah inspirasi apa yang didapatkan dari Australia? Gue orang yang suka mengamati industrinya sih sebenarnya. Maksudnya bagaimana industri di sini ternyata ya udah ternyata stabil gitu ya. Karena jobnya banyak gitu ya. Jobnya banyak dan menurut gue bahasa ngaruh. Karena mereka bahasa Inggris di sini, jadi akses mereka ke industri di US juga lebih gampang, lebih cepat gitu. Dan akhirnya yang terjadi di sini gue ngelihatnya industri servicesnya kencang banget. Terjamin, stabil, sehingga lulusan-lulusan terserap dengan baik. Tapi mungkin bisa dibilang kelemahan atau sedikit kekurangannya, IP development di sini nggak sekencang misalnya di US. Karena akhirnya mereka ngerjain project-project dari US gitu, dari Hollywood gitu ya. Walaupun mereka punya Bluey yang akhirnya berhasil gitu, yang jadi kayak orang-orang pengen jadi Bluey. Dan ya kayak misalnya kita lihat, wah Jumbo berhasil, semua jadi pengen kayak Jumbo. Nah, menurut gue kayak gitu sih yang gue lihat di industrinya ya di Australia. Walaupun mungkin gue bisa salah karena kita baru 2 minggu, belum terlalu dalam gitu ya, gue rasa. Tapi ya interesting. Tapi gue masih penasaran makanya tadi sempat nanya Jonathan tentang licensing di sini gimana ya, skena licensingnya gitu. Karena kita bisa ngeliat Bluey ada di beberapa retail store. Terus gue cek ini produksinya siapa, anjir made in Vietnam gitu kan mainannya, ternyata gimana itu prosesnya, itu gue masih penasaran di situ sih kalau di sini. Kemungkinan sih karena memang itu ya sama BBC juga ya. Iya, gue rasa jadi udah global banget kan. Betul. Udah jadi kayak global IP, udah bukan kayak lokal IP sih. Karena dari selain Bluey kayaknya nggak terlalu banyak kan IP lain. Betul. Oke. Mungkin sebelum terakhir, kalau masih ada pertanyaan? Yes. Dari Aircraft nih. Enggak sih, ini enggak ada hubungan Aircraft. Personal aja. Personal benar.
Cie. Apa namanya, selama di LC ini Hmm. kira-kira ada ide kreatif apa yang Hmm. muncul Hmm. karyanya? Ya sebenarnya Next projects kita ya. Kita karena kita punya beberapa portfolio kerjasama dengan tourism di banyak negara. Aku pernah di Korea, Spanyol, Thailand, Jepang gitu. Kita ngelihat kayaknya karena Australia juga termasuk destinasi tourism yang terkenal populer di Indonesia, harusnya mereka punya target market ke market Indonesia juga yang bisa kita collabin sih antara IP si Juki sama teman-teman di sini ke tourism Australia. Itu sih yang baru kepikiran nih sebenarnya. Oke, dan what's next for Juki? Kayaknya udah ada hint-hint nih produk baru yang akan diluncurkan. Iya, next kita keluarin TCG ya, keluarin Trading card trading game. card game. Karena gue lagi senang main trading card game. Untuk yang lain masih semua development. Kayak kita juga akan keluarin beberapa mungkin toys gitu, baru ntar akan ada juga akhir tahun. Terus ya film masih development. Kebetulan kita lagi nge-produksi 2 film, Juki, film pendek 60 menit. Nggak pendek-pendek banget ya sebenarnya. Enggak sih. Sama feature film yang ketiga gitu. Oke. Kalau yang trading card game-nya gimana? Kayaknya ini udah ada di sini udah mulai nyoba nih. Nah, Iya, udah betul. pada excited. Kemarin ya makanya karena akan ketemu banyak orang, kupikir aku harus nyoba. Orang main nyaman nggak ya, ngerti nggak ya, cepet ngerti nggak ya, karena target marketnya lebih ke umum, bukan player TCG yang udah ngerti banget. Pas dicobain ternyata mereka having fun, oke, cepet mudah dimengerti, jadi aku udah dapat datanya untuk pede lah buat dirilis gitu. Akan rilis kapan nih? Kayaknya akhir Agustus. Akhir Agustus. Iya, akhir bulan ini. Bentar Di lagi. sebuah event TCG. Wais, mantap. Begitu. Terakhir, ada pesan-pesan buat IP kreator Anjay, lokal. Apa anjay. nih pesan-pesan dari kakak senior? Apa ya pesan-pesan ya? Ya semangat berkarya aja lah ya. Semangat berkarya. Semangat berkarya aja. Dan Lo berharap gue ngomong apa sih? Coba. Iya ya, dari Juki, jangan dari Faza, dari Juki. Kalau dari Juki kayak jangan berkarya biar gue aja yang maju sendiri. Udah. Bagus, Juki banget. Oke, itu aja. Anjay, podcast. Bye. Yeay. Mantap podcast.